iya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini sampel yang berbeda, tapi kita hanya ingin mengetahui apakah betul memang harus wajib ketika legalisir ada tanggalnya atau tidak. Oke. Ini adalah legalisir Saya punya milik Mas ijazah Roy. asli dari Universitas Gadjah Mada. Oke. Yang ini menjadi perbincangan orang-orang yang nggak ngerti di sosial media. Itu milik Roy Suryo juga nggak ada tanggalnya. Ini digunakan kapan? Ini saya gunakan ketika saya menjadi anggota DPR RI tahun 2009. 2009. Ya, jelek-jelek gini saya pernah menjadi anggota DPR. Masuk caleg ya, bukan caleg gagal kayak dia. Ya, gitu. Jadi saya caleg yang berhasil. Ini 2009. Aturan pasal itu pasal 73 di Undang-Undang Nomor 30 kalau nggak salah. Ya, 30 2014. Itu tahun 2014. Ini 2009. Jadi undang-undangnya baru ada 2014. Jadi kalau 2014 kan yang 2009 nggak bisa lagi mundur. Artinya itu aturan itu mengikat untuk digunakan oleh Jokowi tadi yang 2019. Bisa tolong tampilkan nggak yang Budiadi, yang punyanya Pak Bonatua yang Budiadi. Ya, nah ini aturannya. Sorry. Ini aturan? Ini perkap, ini bukan perkap. Sorry. Anunya aja, yang tadi sudah ditampilkan. Legalisasi dari ijazahnya Jokowi. Ini bukan ini yang asli ya. Kalau ini jelas ijazah asli. Ini yang palsu udah jelas. Asli ya. dong. Ya, Kata bilang palsu gimana? Anda bisa menentukan palsu itu dari mana? Nggak ada embosnya. Yang menentukan palsu dari mana? Anda lihat di gelar perkara khusus. Di situ ada. Di situ Anda melihat di situ ada lintasan. Bukan orang UGM. Anda bicara teknologi, kita bicara teknologi juga. Iya, teknologi apa? Ngerti apa lagi kamu soal teknologi? Nggak ngerti lagi lah soal teknologi. Jelas ada itu kata menjadi palsu. Apakah sudah ditentukan oleh pengadilan bahwa ini palsu? Ya tadi saya sampaikan di depan pengadilan. Anda kata asli itu palsu oleh Anda. Oke, jelas untuk itu. Oke, Bang Andi sebentar. Yang jelas, saya tadi sudah disumpah untuk menjelaskan di depan pengadilan kepalsuan ini. Dan saya menjelaskan keaslian dari dari ijazahnya miliknya almarhum Pak Bambang tadi. Ijazah yang asli ini tidak ditampilkan, tidak berani atau tidak bisa ditampilkan di pengadilan Solo. Itu sudah fakta lagi. Ya, jadi ini tidak bisa ditampilkan. Kata kuasa hukumnya namanya Pak Irfan, ya, ini kami tidak bisa menampilkan. Nah, hakimnya juga ketawa, ya. Karena berarti yang bisa ditampilkan yang asli, hanya yang tadi Pak Bambang tadi. Cerita lagi. Iya. Itu Anda apalagi nggak ngerti di sidang. Baik. Tampilkan yang 2009 tolong, yang ada anunya, yang ada apa? Apakah bisa ditampilkan? Yang Pak Budiadi tadi bisa ditampilkan. Ingin saya tunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sambil menunggu ya, tampaknya ada. Tidak saling mengganggu misalnya ya. Misalnya selesai Mas Roy selesai, ini selesai. Kita sama-sama lah. Ini asli jelas malam Ramadan. Ya Pak Budiadi. Biarlah rakyat yang menentukan. Kemudian tadi yang legalisasi tadi, Mbak. Tapi yang jelas gini loh ya, supaya orang tahu nih, mana yang namanya embos. Jadi persoalan tuh bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang. Wah, gini ya. Nih jelas betul. Ini yang namanya embos kalau orang nggak ngerti. Ya, ini embos jelas. Ini namanya watermark. Hologramnya mana? Jelas betul. Hologram nggak nampak dong. Hologram letaknya di mana? Ya, ini embos, ini watermark. Udah jelas. Sementara yang punya Jokowi tadi, coba tampilkan lagi. Mana dong hologramnya? Mana? Tunjukkan hologramnya. Ya. Ini embos, ini watermark. Ya silakan kalau punya Jokowi bisa tunjukkan hologramnya. Loh, Ya? Anda mengatakan hologram. Sambil menunggu ya untuk membandingkan. Mana embosnya? Tapi kalau fotokopi yang dilegalisir seharusnya ada. Ini katanya, ini Andi Aswan yang bilang. Kalau ini scan asli. Itunya berarti ada aslinya yang diterima oleh UGM untuk legalisir. Mana tampilkan yang ada. Ayo tampilkan yang ada watermark, yang ada embosnya. Ini yang mana ada? Yang Aswan ya? Andi Aswan. Ini yang palsu lagi. Ya, jadi udah palsu lagi udah. Ini orang palsu memalsukan bukan orang UGM. Saya akan lanjut lagi ya. Udah jelas sudah palsu udah. Udahlah palsunya udah di dua TV lah. Jadi ini adalah ijazah asli tuduh palsu. Kalau kita mau lihat ijazah aslinya, itu kan sekarang ada di Polda Metro Jaya. Mana? Ya mereka sudah mengatakan, Bang Refli juga melihat, tapi sokol dia bilang kan. Dilihat ada namanya lintasan merah, ada watermarknya, ada embosnya. Yang menggelitik buat saya adalah mereka mengatakan di ijazah yang sokol juga, yang dibilang asli itu oleh mereka, itu ada yang namanya hologram. Saya pengen tahu yang mana ada hologram pada tahun 85. Sepengetahuan saya itu di 2009 UGM itu pakai hologram itu. Apa bentuk hologramnya? Bisa ditampilkan nggak yang saya kirim?
Oke. Karena ini adanya di sini ya, bukan saya belum copy sini. Ada nggak? Bisa Alasan. ditampilkan. Terlalu banyak alasan. Yang ada hologramnya. Bisa ditampilkan yang ada hologramnya? Walaupun itu Mungkin sambil poinnya dijelaskan. aja, poin dari hologramnya Oke. saja ya, yang Aha. terakhir saya kirim itu. Oke. Ya, itu letaknya itu dekat rektor gitu loh. Nggak, ini namanya Mantiuk ya. Yang Apa tadi lagi itu? yang dikatakan tidak ada yang namanya lintasan merah. Ya, yang di jasnya itu ada lintasan merah yang di jasnya. Ah, ini hologram. Nah, itu hologramnya. Posisinya di situ. Ya, setelah rektor. 2010. Hologram kok hitam Ya gitu kan? tuh apa? Karena ini perak bentuknya. Lah ya itu ngaco Ya. kita. Kalau dia bilang hologram tahun 85, ini kebohongan besar. Karena Mana hologram ada itu 2009 baru dipakai di Universitas Gajah Mada. Sebelum itu tidak ada. Tidak ada. Mana Itu adanya ini bukan emboss hologram, ini saja. bukan kayak gini. Dan teknologi itu belum sampai ke sana Ini tahun hitam gini hologram, 1985. nggak ada. Itulah kebohongan lagi yang dibuat oleh mereka. Yang jelas dia bohong udah Begitu. berkali-kali nih. Oke, Bukan oke. Itu jelas. orang UGM Ini bohong hologram gini. aja. Baik. Orang Karena dia UGM mengatakan bohong ada terus hologram, ada Udah, hologram. ini Baik, bukan baik, UGM baik. bohong terus Saya ke itu. Bang Mardiansa Kacau dulu banget. ya. Iya. Kita kasih kesempatan. Bang Mardiansa udah senyum-senyum Ini di sana. UGM juga bukan? Karena semakin banyak sampel yang beredar, Bukan UGM juga, salinan ijazah yang dilegalisir, banyak sekali versinya, publik bingung. Jangan-jangan memang ini palsu atau seperti apa, Bang Mardiansa? Standingnya apa dulu dah ini? Ini Pertama harus juga bukan. disampaikan dulu ya. Biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok nih tanya Bukan legal terpojok. standing. Ini sah. Dia Hukum. tanya kampus Legal mana. standingnya apa? Walaupun Tunggu Mas. Anda kita tahu siapa? juga lulusan Roy Suryo kan Fakultas Kesehatan juga dia ahlinya juga ahli bukan ahli kesehatan. Loh ya jelas, nggak apa-apa. Jadi Dan kalau saya punya bicara ilmu legal itu. standing pasti ada UGM asli perdebatan soal itu. gimana? Jadi kita punya senior dulu juga, Roy Suryo Iya. saya kasih tahu nih. Iya. Bang Hendardi itu bukan sarjana hukum, tapi dia pendiri PBHI dan lain sebagainya. Langsung aja udah kamu sarjana apa? Enggak, supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu. Anda sarjana apa? Ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Iya. Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah ya udah bukan UGM Bukan kan? berarti orang Bukan yang UGM kan? tidak di UGM Lah ya itu sudah. tidak boleh Ngapain atau cerita tidak soal punya UGM, hak Bos? Oke, Mas untuk Roy kasih menyampaikan kesempatan dulu sesuatu. ya. Kasih kesempatan dong. orang Kasih yang Oke, kesempatan dia silakan. dulu. Silakan Bang Oke, ya. Mardiansa. Orang luar ngomong soal luar nih parah. Jadi ini. begini. Jadi kalau Ayo, misalnya apalagi? beberapa waktu lalu Elvira Bonatua tuh pernah diskusi sama saya saat di hari dia mendapatkan salinan itu. Ini ilmunya apa? Dan disampaikan oleh Bonatua di depan publik bahwa ini indetik. Tadi apa sospol? Dan ya? persoalan bahwa misalnya ada ukuran kertas, menurut Bonatua yang ada di sini itu tidak ada soal. Cuma memang disampaikan, tapi saya tidak mau masuk soal asli atau palsu. Karena kalau saya masuk persoalan perdebatan asli atau palsu, bisa saya berseberangan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kata Lah ya Bonatua. ilmu Anda nggak cukup soalnya untuk itu. Itu soal lain ya. Nah, hal lainnya, kalau memang diyakini oleh Roy Suryo, Refli Harun dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan ya, itu memang 99,9% palsu. Ya Memang nggak perlu palsu. ada upaya lain, misalnya SP3 dan lain sebagainya. Kan bagusnya Ini orang omongnya kalau loncat-loncat kita ya. yakin, Nggak ya kita jelas dorong ini ke pengadilan, kita bikin malu Pak Jokowi kan begitu. Ya, gimana sih ini Kalau ngomong- memang ini yang mau yakin. diomongin apa ini? Tapi kalau memang tidak yakin, ya upaya lain, misalnya Tadi SP3. kayaknya mau ngomong Walaupun teknis, tapi jadi ngomong ambigu hukum. juga. Kacau ini. Ketika SP3 kemarin sempat ramai, ingin diperjuangkan oleh Roy Suryo, gitu ya. Tapi tadi kita mendengar Gozinuddin menyampaikan tidak ada kami menyampaikan untuk SP3. Ngomong Kita nggak akan nuntut dorong kayak gini, ini gimana? sampai pengadilan. Nah kita nggak tahu mana yang akan kita pegang, upaya apa yang akan diambil. Ternyata memang mereka sendiri juga ada kebingungan itu soal itu. Yang bingung tuh Anda, Nah Bos. ini yang menurut Ngomong apa saya, nggak jelas. kalau memang betul-betul sejak awal Ngomong nggak meyakini, karena perdebatan ini kan nggak selesai nih. Nah kalau memang sama-sama yakin ya taruhnya di pengadilan misalnya. Dan tidak ada usaha lagi yang misalnya begini ya, usaha akan lolos dari jerat hukum, memakai A, memakai B dan lain sebagainya. Kalau yakin. Tapi kalau ngelihat tindakan yang diambil, ya saya rasa ya nggak yakin dia. Kalau Tapi itu kan palsu. upaya SP3 permohonan dan lain-lain itu hak Iya. juga kan? Ya itu justru malah Bentar. meyakinkan kita bahwa dia tidak yakin bahwa itu palsu gitu. Dia Oke. mau ngomong apa? Baik. Ngomong sosial, Baik. ngomong hukum, Baik. ngomong apa? Itu kan logika sederhana sekali Iya, tuh. iya, iya. Oke. Jadi kalau yakin ya dorong. Oke. Kalau nggak yakin ya tahan kan begitu Ini loh. ngomong apa sih ini? Oke. Iya, Ini makanya ada upaya nggak lain. jelas ini Kan Oke, ngomong begitu. apa baik. ini? Bang Nggak jelas, Refli. nggak Jadi jelas tidak ilmunya, yakin. nggak jelas ilmunya, nggak jelas. Karena memang baru saja kan konferensi pers berapa hari lalu. Ya, saya menghormati orang yang tidak tahu, kan gitu. Dia nggak tahu. Karena Bang. nggak ngerti. Iya. Karena gini ya, Nggak ngerti saya mau ilmu ya bicara kayak tentang gitu. perspektif hukumnya. Seorang lawyer, defender itu tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kliennya. Tetapi kami tambahi dengan cara terhormat, bukan dengan cara mengemis, meminta maaf dan lain sebagainya. Nah, yang namanya
penghentian penyidikan itu ada 10 sebab di Undang-Undang nomor 25 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 24 ayat 2. Tampilkan kalau ada. Jadi satu, bahwa itu tidak cukup bukti. Dua, itu bukan tindak pidana atau bukan peristiwa pidana. Tiga, dihentikan demi hukum. Dan yang namanya restoratif justice itu hanyalah poin H, salah satu dari 10 poin. Ada nggak di sini? Ini perekam. Bukan yang ini, yang pasal 24. Oke. Pasal 24. Nah, yang kami lihat itu adalah proses yang terjadi di Polda Metro Jaya itu sudah melanggar hukum. Ini perkara serius, Bos. Kalau misalnya sebuah proses hukum melanggar hukum, maka dia harusnya null and void. Null and void itu batal demi hukum. Makanya kemudian kita ajukan itu. Kenapa saya katakan itu batal demi hukum? Gini, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Saya sudah jelaskan di TV sebelah. Pasal 10 dari undang-undang itu, pasal Undang-Undang 31 nomor 31 tahun 2014 pasal 10 yang mengatakan, bisa nggak ditampilkan biar kita bisa baca sama-sama ya. Pasal 10 undang-undang yang pasal 10 aja. Nah, di situ dikatakan bahwa yang namanya saksi dan pelapor itu tidak boleh dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Kalau ada laporan secara pidana dan perdata terhadap mereka, itu wajib dihentikan sampai kemudian ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap laporan mereka itu. Makanya kemudian yang kita pengen minta adalah, ada di sini lagi, bukan ini. Yang kita minta adalah bahwa kita ingin pertandingan yang sesungguhnya. Apa pertandingan yang sesungguhnya itu? Pembuktian ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Dan itu forumnya ada dua. Forum yang menurut kita adequate. Pertama adalah citizen lawsuit yang ada di Solo, yang di PN Surakarta, dan sudah berproses. Dan itu adalah forum yang terhormat. Kenapa? Karena tidak ada yang didudukkan sebagai tersangka. Yang diadu bukti adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Perkara kemudian yang digugat itu macam-macam pihaknya. Ada Pak Jokowi yang digugat, ada UGM yang digugat, ada rektor dan wakil rektor yang digugat, ada Polri yang digugat. Itu adalah soal teknis ketika kita menyampaikan citizen lawsuit. Tapi esensinya adalah pembuktian apakah ijazah itu asli atau palsu. Pertanyaannya adalah, Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan, nanti saya akan tunjukkan ijazah saya di pengadilan. Bedanya pengadilan di Solo sama pengadilan Jakarta itu tidak ada. Karena semua pengadilan di Republik Indonesia ini berpucuknya pada Mahkamah Agung nantinya. Jadi akan ada satu kesatuan juga. Tetapi itu dihindari. Kenapa dihindari? Karena ya seperti yang saya tunjukkan, takut spesimen ijazahnya saja berbeda-beda. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya ketika kemudian... Yang dihindari maksudnya? Dihindari adalah adanya pembuktian tentang asli atau tidak aslinya ijazah tersebut. Lalu kemudian kenapa yang ditunggu adalah pengadilan Masroy? Karena seperti yang dikatakan juga oleh siapa kemarin itu, oleh Ade Darmawan sendiri, memang pengadilan Masroy itu untuk membuktikan apakah Masroy melakukan ujaran kebencian atau tidak, fitnah atau tidak, kemudian pencemaran nama baik atau tidak. Jadi tidak akan ada namanya putusan yang berkaitan dengan esensi dari ijazah itu asli atau palsu. Misalnya ya, saya katakan, setelah sidang 6 bulan, tiba-tiba Roy Rismond dan Dr. Tifa dinyatakan tidak bersalah. It doesn't mean bahwa ada statement, ada putusan yang mengatakan ijazah itu palsu. Tidak ada. Sebaliknya, dia dinyatakan bersalah, mudah-mudahan tidak. Dan mudah-mudahan tidak ada sidang. Tidak ada juga statement seperti itu. Makanya kami ingin menghadang ini di awal. Kami tidak ingin ada persidangan atau peradilan yang sesat yang membelokkan gawang. Kami ingin kembalikan ini kepada Bareskrim. Jadi Bareskrim membuka kembali proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan bahwa Pak Jokowi sudah menggunakan dokumen palsu. Karena esensinya di situ. Esensinya di sana. Atau kalau Pak Jokowi mau menghindari jadi terpidana, ya dia sudah menyuruh lawyernya untuk ngomong lagi kan. Nah, kalau misalnya dia menghindari Pak Jokowi, maka hadapi citizen lawsuit yang sama terhormatnya dalam pembuatan ijazah. Dan itu jelas. Tidak ada pihak yang kemudian dijadikan tersangka dan terdakwa. Ada equal treatment. Dua pihak ini silakan membuktikan. Bahkan kalau mau jujur, Pak Taufik sebagai lawyer itu melawan beberapa institusi. Mulai dari Pak Jokowi sebagai perorangan, ada UGM-nya, ada rektornya, ada Polri-nya, ada KPU-nya.
Jadi sebagai satu kesatuan. Nah ini berani nggak di sini? Karena intinya adalah saya ke lawyer rakyat, dulu. Rakyat Indonesia Karena ada tudingan butuh. tadi menghindari pembuktian. Jangan menghindari pembuktiannya saja, tapi dengarkan rangkaian omongan saya itu. Iya, tapi tadi pernyataannya adalah ada tudingan menghindari pembuktian. Bukan tudingan, itu analisis saya. Analisis, oke. Betul, karena kan selama ini selalu disampaikan Pak Jokowi nanti akan memperlihatkan di persidangan ijazah asli. Pertama, karena saya juga lawyer, saya memahami cara pandang Bang Refli karena seorang lawyer harus seperti itu, membuat argumen untuk membela kliennya. Tapi izinkan saya berbeda pandangan, satu persatu saya akan tanggapi terkait dengan pasal 10 Undang-Undang LPSK. Kami pastikan laporan di Polda tidak terkait dengan pasal 10 Undang-Undang LPSK. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Undang-Undang LPSK yang tadi pasal yang mau dibacakan adalah, yang lebih kurang yang dilarang adalah seseorang yang sedang melaporkan pidana tidak boleh dilaporkan balik atas laporannya tersebut. Ya. Jadi objek yang dilaporkan ini harus laporan Baris-Krim. Ya. Jadi orang melaporkan ke Baris-Krim, lalu orang ini melapor lagi si tersangka, calon tersangka bahwa laporan Baris-Krim itu laporan palsu. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kami laporkan di Polda kan nggak ada kaitan dengan Baris-Krim objeknya. Yang kita laporkan objeknya adalah ada 31 sosial media terkait dengan fitnah dan pencemaran, lalu dugaan rekayasa IT yang dilakukan secara berulang-ulang di media. Objeknya berbeda, orang-orangnya berbeda, pasalnya pun berbeda. Jadi bukan berarti juga pasal 10 ini berarti kalau seorang melaporkan maka si si calon tersangka ini dilumpuhkan seluruh hak hukumnya selama 3 tahun menunggu ingkrah, nggak begitu. Contoh sederhana gampang. Ada pekerja dilaporkan misalnya menggelapkan uang di satu perusahaan. Tapi perusahaan ini juga mengetahui bahwa si pekerja ini melakukan penggelapan. Boleh nggak dilaporkan balik? Boleh. Ada pengusaha melaporkan, misalnya atau pekerja melaporkan pengusaha melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan soal upah UMR. Dilaporkan balik kalau pengusahanya, si pekerja ini juga melakukan misalnya penggelapan uang atau pemalsuan pengeluaran. Boleh. Gitu. Jadi asal berbeda objek, berbeda pasal, berbeda persoalan. Yang tidak boleh itu adalah melumpuhkan upaya yang sedang berjalan. Jadi ini sesuatu yang sangat lumrah dan dalam dunia praktek pidana ini sangat biasa terjadi seperti itu. Jadi saya nggak sependapat bahwa dilumpuhkan seolah-olah tidak boleh melapor balik ya. Itu satu. Lalu kedua pertanyaannya, bagaimana dengan citizen lawsuit yang berada di Solo? Kembali yang mengajukan masyarakat saya nih Bang Taufik ya. Saya menghormati upaya hukum tersebut sekalipun sampai hari ini saya masih tetap dalam pendapat saya bahwa gugatan itu mohon maaf salah kamar. Karena yang namanya citizen lawsuit itu adalah gugatan yang diajukan kepada pejabat negara untuk menerbitkan sebuah kebijakan atau peraturan yang menghentikan persoalan si warga negara. Nggak ada persoalan ijazah palsu itu dibawa ke citizen lawsuit ya. Tapi kembali lagi saya menghormati putusan sekalipun saya yakin ini tidak akan diterima nanti gugatannya. Jadi kami pun juga menghadapinya kemarin itu tidak begitu maksimal juga karena kami melihat ini sepertinya akan salah kamar, tapi tetap kami imbangi dengan beberapa pembuktian sekalipun tidak maksimal. Nah, soal ijazah kenapa nggak bisa dimunculkan? Ya memang dalam penyitaan mau gimana? Scan memang belum pernah ada scannya. Gitu ya. Jadi kalau soal menghindari pembuktian itu? Jadi kembali lagi kan ada pandangan bahwa seolah-olah perkara fitnah ini tentu tidak akan menguji persoalan keaslian ijazah. Nah, saya beda pendapat. Ya. Karena gini Mbak, perlu dibedakan antara fitnah dan pencemaran. Fitnah itu apa yang disampaikan adalah ketidakbenaran. Tapi kalau pencemaran apa yang disampaikan itu kebenaran. Nah kami akan laporkan fitnah. Artinya apa? Justru kami harus membuktikan melalui jaksa nanti bahwa yang dilaporkan oleh Pak Roy itu adalah fitnah, sesuatu yang tidak benar. Bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak benar adanya. Sehingga untuk itulah makanya kalau kita lihat 700 dokumen perkuliahan diambil, 100 lebih saksi teman-teman kuliah dosen-dosen UGM dipanggil. Itu untuk membuktikan keaslian ijazah. Karena kalau ini nggak bisa dibuktikan, fitnahnya nggak mungkin terbukti dong. Gitu. Jadi kembali lagi menurut saya untuk tidak pernah fitnah tetap harus masuk ke situ dulu untuk bisa membuktikan fitnah. Sebentar, jadi, Pak Rifai. Maaf Pak Rifai. Tadi Pak Rifai kalau saya nggak salah dengar, bisa diulang, scan belum pernah ada scan-nya ijazahnya Pak Jokowi itu? Belum pernah ada. Terus apa Andi Aswan waktu itu pernah mengatakan ini scan asli ijazah ya, Jokowi? Itu silakan aja didiskusikan ya. Tapi berarti kalau, bohong ya? Oh saya nggak mau komentar, cuma kalau berarti scan belum pernah ada scan-nya? Oke, kalau yang belum pernah ada scan-nya dari pengacaranya Jokowi. Yang Sandi itu adalah foto. Ya, saya objektif aja ya. Yang dia Sandi itu foto, makanya miring. Bukan scan ya? Bukan scan. Jadi kalau orang mengatakan itu scan, salah ya? Tapi juga sambil ini menyanggah. Lah udah, karena ini hasil, udahlah jelas lah.
Karena ini bohong ini. karena ini fotokopi dan foto, Lain. makanya mohon maaf. Dia bilang scan. Ya, itu soal lain. Foto itu kan bisa Karena ini beda-beda Nggak ya. bisa. Foto itu bisa bilang Ini foto. gimana? Jangan, jangan Ada bicara orang nggak ngerti Oke, lagi oke. foto, kok scan tuh gimana? Bicara itu. Oke, sebentar. Ada bicara itu. Baik, sebentar. Tapi karena itu juga, makanya jangan berharap dari fotokopi dan foto muncul terlihat embos dari watermark. Yang jelas scan Kalau belum scan pernah ada kan? pasti keluar semua. Oke, yang Dan jelas saya itu aja, pastikan udah. waktu di gelar perkara ada scan maupun embos tadi Oke. watermark dan Udah, apa embos kita di kunci ijazah. ijazah Jokowi menurut pengacaranya Pak Rifai belum pernah di scan. Jadi ada orang mengatakan ini scan asli adalah kebohongan publik. Dah jelas itu. Saya Oke, kebohongan saya publik. lanjutkan dulu ya. Udah jelas. Tunggu sebentar. Sorry. Kalau saya akan kasih kesempatan. Oke. Punyanya Dian Sandi. Ini aku belum selesai nih, adalah- belum Baik, selesai. Bang Rifai dulu. Oke, oke. Ini hukum dulu ya. Udah jelas Ya, ya, ketemu satu Nah, kebohongan publik. jadi Mana sebenarnya bisa kebohongan publik itu? Tunggu Bang Adi, tunggu. Jadi persoalannya gini, dulu itu. sepertinya gini kan, pertanyaannya, apakah boleh sih laporan polisi lalu laporkan fitnah? Memang ini lesson learned buat publik ya. Dalam KUHP kita tuh memang lebih kurang politik hukumnya begini. Orang boleh melaporkan pidana, tapi pada saat dia melapor, percayakan proses hukum ini berjalan. Jangan Anda melakukan penghakiman apalagi di depan publik menuduh. Ya. Ini mohon maaf nih, itu literaturnya R. Susilo di KUHP kasih contoh soal pencemaran nama baik itu sangat ekstrem. Lebih kurang contohnya adalah orang yang ke rumah bordil, itu fakta. Tapi diumumkan ke semua orang bahwa dia orang ke rumah bordil. Kenapa pencemaran, Mbak? Itu R. Susilo boleh buka semua literatur tentang KUHP. Jadi memang seperti itu. Pada saat proses hukum dia harus berhenti. Contoh lagi, mohon maaf. Ini kan beberapa waktu lalu ada laporan katanya diduga Bang Rismon ijazahnya bermasalah ya. Kembali lagi, ya ini laporkan polisi silakan. Kami pun juga sebagai kuasa Pak Jokowi menunggu itu. Karena kalau betul ternyata ini palsu, mohon maaf, moral duty-nya rontok. Anda menuduh klien kami memasuk, ternyata Anda memasuk, misalnya ya. Tapi kami nggak boleh menyidangkan atau menuduh, menuding, memfitnah Pak Rismon di media, itu nggak boleh. Kita harus wait and see dulu. Pada saat Anda melakukan itu, mau tidak mau, akan ada berhadapan dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi memang lesson-nya seperti itu, dan itu politik hukum pidana di Indonesia. Oke. Jadi kembali lagi, kita hormati yang berjalan, kami menunggu loh perkara Pak Rismon, kami betul-betul mengamati. Tapi kembali lagi nggak boleh, dan kami kan nggak memberi statement apa-apa. Kami hormati, ini masih praduga tak bersalah, belum tentu terbukti juga, tapi kami juga mendorong agar segera terang benderang. Jadi mungkin itu lesson-nya ke depan. Pada saat Anda melaporkan laporan hukum, laporan upaya hukum, wait and see. Tunggu, lebih kurang itu. Oke. Saya mau garis bawahi ya. Begini, dia tadi mengatakan kasus yang di Bareskrim dan Polda Metro berbeda. What? Berbeda apanya? Kan masalahnya sama, yaitu dugaan ijazah palsu. Bedanya adalah di Bareskrim itu dilaporkan oleh TPUH, di Polda dia balik melapor. Sama kasusnya. Kalau Anda mengatakan itu berbeda, kita muter-muter ini kan mempertanyakan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Itu catatannya ya. Yang kedua, dia mengatakan tadi beda pencemaran sama fitnah. Kalau pencemaran itu esensinya benar, tapi Anda nggak berhak ngomong. Kalau fitnah esensinya tidak benar dan Anda ngomong. Saya balikin. Kira-kira kalau kita menggunakan dua-dua pasal tersebut, maka berlaku statement sebagai berikut. Ijazah Jokowi itu memang palsu. Tapi karena Roy Suryo ngomong, maka Roy Suryo kena pasal 310. Kan begitu? Ya kan? Kalau Ya. kalau salah ngomong. Kalau ya kan begitu. Nah, itu apa cara dia berpikir. Kalau 311 ijazah Jokowi asli, ya kan? Tapi Roy Suryo ngomong palsu, maka fitnah. Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin dalam satu laporan ada asli dan ada palsu at the same time? Itu nggak masuk akal kan? Paham? Ya kan? Jadi kalau pasal 310 itu barangnya asli, barangnya palsu, tetapi ketika diomongkan, you have no right untuk ngomongkan itu. Ya. Itu yang dikatakan ahli kami waktu gelar perkara khusus. Tapi pasal 311 KUHP, itu barangnya itu asli. Tapi Anda mengatakan palsu, paham? Itu makanya fitnah. Nah, tetapi kalau saya ingin menggarisbawahi, yang namanya fitnah itu bukan begitu saja. Fitnah itu adalah Anda tahu bahwa sebenarnya adalah A, tapi Anda menyampaikan B. Tapi Anda tahu from the beginning bahwa A sesungguhnya. Tapi yang dilakukan Roy Suryo, Rismon, dan Tifa, dia tidak tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Karena itu dia pakai hipotesis. Hipotesisnya kan bisa hipotesis bahwa ijazah itu palsu, atau ijazah itu tidak palsu, namanya hipotesis. Nah, lalu mereka melakukan serangkaian penelitian, ada ELA, macam-macam dan lain sebagainya, ada yang Bayesian dan lain sebagainya. Maka kemudian kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan kalau kita bicara penelitian itu subject to.
Apa yang diteliti oleh Roy Suryo? Yang diteliti oleh Roy Suryo terutama adalah ijazah-ijazah yang sudah pernah keluar tersebut, termasuk ijazah Dian Sandi. Nah, kalau misalnya ijazah Dian Sandi itu tapi mirip, tidak ijazah iya. asli, karena tidak ada satupun yang sampai saat ini memiliki salinan legalisir ataupun salinan resmi ijazah Pak Jokowi. Usai jeda tetap bersama kami. Loh, kok jeda belum selesai nih?